Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat fardu, nah wa barakatuhnya makruh. Tapi kalau sholat jenazah sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على هذه النية وعلى كل نية صالحة في حضرة مجلسنا مسجد جميع المجاهدين وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذرياته وأهل بيته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكروبين خصوصا إلى قطب الغوث ومحيي السنة والدين إمامنا وقدواتنا وسيدنا سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني البغدادي وإلى حضرة الشيخ إبراهيم البجري وإلى حضرة الشيخ نواوي بن عمر البنتاني وإلى حضرة الشيخ خليل وإلى حضرة الشيخ أحمد الساتبي وإلى حضرة الشيخ أبو بكر بن تباغ السيدة وإلى رقية أحمد بسري بن حجي موسى وإلى رقية حجي وبي حسن بصري وإلى أرواح المرحوم والمرحومة في حضرة المجلسنا مسجد جامع المجاهدين وإلى أرواح في هذا الموقف مسجد جامع المجاهدين ببركة القرآن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم.
دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منقسم Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ad-du'a was-sadaqatu hadiyatan ilal mauta. Wa qala aydan, innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an fakanu yustahibbuna ay yut'imu anhum tilkal ayyam. Wallahu a'lam bimuradi. Puja-puji serta syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur yang telah memberikan kepada kita beragam nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, disertai dengan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama menunaikan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah serta melaksanakan kewajiban sama-sama untuk menuntut ilmu di masjid yang mulia, sekaligus juga mengamalkan sunnah beriktikaf di masjid yang mulia ini. Semoga segala upaya serta niat dan langkah kaki kita menuju majlis ini mendapatkan ridha serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan oleh Allah sebagai bukti rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi yang agung teladan kita, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir di sini diberikan oleh Allah kesehatan badan, keberkahan umur, keberkahan rizki, keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan keturunan yang soleh solihah, dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus istiqomah di dalam melaksanakan syariat yang telah dibawa oleh Nabi kita sampai di akhir kehidupan kita nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang kadang kata Rasul, ni'matani
ada dua nikmat magnunun, yang mana kebanyakan an kullun nas, dari kebanyakan manusia, magnunun, yaitu lupa dari dua nikmat. Yang pertama adalah nikmat as-sihah, yaitu nikmat sehat. Orang lupa ketika dia sakit. Yang dilarang oleh dokter ketika sakit pasti gak bakal dilakukan. Tapi ketika sehat apa aja dimakan. Lupa ketika dia sakit. Yang kedua adalah nikmat kesempatan, yaitu nikmat waktu luang. Badan kita masih sehat, umur kita masih dititipkan sama kita, sehingga kita sampai hari ini bisa menghirup napas yang segar, menghirup udara yang segar. Pertanda kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup dan senantiasa menumpuk amal kebajikan. Tetapi banyak orang lupa dari dua nikmat ini, baik nikmat sehat ataupun nikmat waktu luang. Banyak orang di masa kini menikmati waktu luang dengan bersantai, dengan HP, dengan laptop, atau berhayal, melamun dan lain sebagainya. Tidak diisi dengan hal-hal positif. Itu dua nikmat yang kata Rasul kebanyakan manusia lupa. Sedangkan umur manusia sudah diprediksi oleh Rasul. Kata Rasul, a'mara ummati, umur umatku itu baina sittin wa sab'in, itu antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit sekali orang-orang yang bisa melewati 60 atau 70. Apalagi di masa kini, semuanya yang kita konsumsi serba instan, kilat, semuanya instan. Makanan-makanan yang kita makan banyak mengandung zat kimia, sehingga memperpendek umur, diakibatkan mengandung yaitu bahan penyakit yang tidak sesuai dengan tubuh kita. Sampailah kita di bulan ini, yaitu bulan Jumadis Tsani. Itu di awal bulan, di pekan pertama bulan Jumadis Tsani, yang sebentar lagi bertemu dengan bulan Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan. Waktu, siklus perputaran waktu begitu cepat, bahkan tak terasa, pertanda kita masih betah di dunia. Di dalam Al-Quran dijelaskan, tidak ada manusia yang ingin cepat-cepat mati, kecuali orang-orang yang memang stres, depresi, hilang akalnya, tidak bisa berpikir jernih, tidak bisa menetapkan emosionalnya, sehingga melakukan bunuh diri. Dan orang-orang seperti ini adalah orang yang memang kehilangan akal. Dan tidak ada orang yang sehat jiwa raga, diterangkan di dalam Al-Quran,
Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Qul, katakan oleh Muhammad, innal mauta, sesungguhnya kematian itu, yafirruna, yang mana kamu lari. Apa lari? Yaitu tidak mau mati, enggan mati. Yafirruna minhu, lari dari kematian. Fa innahu, maka sesungguhnya kematian itu akan datang kepadamu. Mulaqikum, yaitu akan datang. Walaupun kita enggak mau mati, tetap mati itu akan datang. Mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian dikembalikan seluruh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui hal yang gaib dan hal yang nyata. Sampailah kita pengajian kita di kitab Fathul Qorib, yaitu mengulas tentang bab jenazah. Setelah selesai kita mengulas dari toharo, kemudian macam-macam solat, maka sampailah kita kepada bab jenazah. Faslun, ini bab menjelaskan bima yata'allaqu bil mayit, yang ada sangkut pautnya bil mayyiti, dengan mayit. Yang disebut mayit tentu adalah manusia. Min ghuslihi wa takfinihi wa salati alaihi wa dafnihi, baik itu memandikan mayit, mengkafankan mayit, dan menyolatkan mayit, serta menguburkan mayit. Wa yalzamu, dan diwajibkan. Wajib di sini ala tariqi fardhul kifayah. Yang dimaksud wajib adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Idza fa'ala al-ba'du saqata al-haraju 'anil baqin. Yang disebut fardu kifayah adalah apabila dikerjakan oleh salah seorang, maka terbebaslah yaitu orang-orang yang lainnya, gugur kewajiban orang-orang sekitarnya apabila sudah dikerjakan oleh salah seorang. Itulah yang disebut fardu kifayah, berbeda dengan fardu ain. Fardu ain adalah fardu per individu, yaitu perorangan, yang tidak boleh dan tidak bisa diwakilkan, seperti sholat 5 waktu. Bahwa sholat 5 waktu, sebagaimana kita ketahui, kata Rasul, as-sholawatul khamsi, sholat 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ati, dan sholat jum'ah ke jum'ah, kafaratun, adalah kifarat, adalah penghapus dosa. 5 bainahunna, penghapus dosa di antara keduanya. Maghrib ke maghrib, penghapus dosa. Isya ke isya, subuh ke subuh, zuhur ke zuhur, asar ke asar, dan jum'ah ke jum'ah. Lam tagonna, lam tugna, selagi orang tersebut, yaitu minal kabair, lam tugna minal kabair, selagi orang tersebut tidak melakukan dosa besar, penghapus dosa. Sholat dari maghrib ke maghrib, penghapus dosa.
selagi orang itu tidak berbuat dosa besar. Dari isya ke isya, dari subuh ke subuh, bahkan wal jum'atu ilal jum'ah, dari jum'ah ke jum'ah, adalah kafaratun lima bainahunna, jadi penghapus dosa. Maka sungguh beruntung umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan dosa yang tanpa disengaja, yang kadang kita pergi ke tempat kerja, melihat mata kita tertuju kepada kemaksiatan, akan tetapi ketika kita rajin sholat, dosa-dosa yang seperti itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selagi orang tersebut tidak melakukan dosa besar. Dalam fardu kifayah, yaitu bab jenazah, bab mayit, ada arbaatun, ada 4. Wa yaljamu fil mayit, dan wajib bagi mayit. Yang wajib di sini bagi yang hidup. Arbaatu asya'a, ada 4 perkara. Yang pertama gusluhu, yaitu memandikan mayit. Wa takfinuhu, mengkafani mayit. Wassalatu alaihi, dan menyolatkan mayit. Wa dafnuhu, dan menguburkan mayit. Wa isnani, dan ada 2 mayit la yughassalani, yang tidak dimandikan, wala yusalla, dan juga tidak disolatkan, alaihima, keduanya. Ahaduhuma, yang pertama dari kedua itu asyahidu, yaitu orang yang mati syahid. Mati syahid di sini fi ma'rakatil musyrikin, yaitu meninggal dunia dengan sebab memerangi orang-orang musyrik, orang-orang kafir, memerangi para penjajah, seperti para pejuang-pejuang kita di masa lalu ingin merdeka dari Fok, yaitu dari Belanda, atau ingin merdeka dari Jepang. Nah, mereka semua yang mempertahankan negaranya kemudian meninggal dunia, maka disebut meninggal dunia asyahid, syahid fi ma'rakatil musyrikin, dengan memerangi orang-orang musyrik. Musyrik adalah orang yang menyekutukan Allah. Musyrik adalah orang yang menyembah selain Allah. Itu musyrik. Riya pun termasuk musyrik. Kalau riya al-isyraqul asghar. Kalau riya disebut sebagai musyrik kecil, asyirkul asghar. Musyrik kecil adalah riya. Yang pertama, yang tidak mayit yang tidak disolatkan, dan wala yusalla alaihima, wala la yughassalani, tidak dimandikan keduanya dan tidak disolatkan keduanya. Yang pertama adalah asyahidu fi ma'rakatil musyrikin, yaitu meninggal dunia akibat memerangi orang-orang musyrik. Watsani, yang kedua, as-siqatul ladzi lam yastahilla sharikhon, yaitu janin yang keguguran. Lam yastahilla, yang dimaksud dengan janin yang keguguran adalah janin yang dimaksud yang belum mencapai sempurna umur 7 bulan. Ada sebagian ulama, kalau dari pendapat Imam Syafi'i, 7 bulan itu masih dimandikan.
Ada juga yang tidak usah dimandikan, tidak usah disolatkan. Tapi kalau pendapat madhab dari Imam Asy-Syafi'i, madhab Syafi'i, sudah 4 bulan pun, ya 4 bulan itu sudah boleh diberi nama janin yang keguguran. Ada sebagian ulama nggak usah, karena janin yang keguguran, kecuali janin itu sudah artinya keluar atau dilahirkan ke dunia berbentuk seperti manusia, sudah berbentuk, ada tangan, kaki, kepala dan lain sebagainya, dengan menjerit kemudian meninggal, maka ada sebagian ulama itu yang dihidupkan. Dan kalau yang meninggal dunia janin di dalam perut atau keguguran itu tidak dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perbedaan pendapat khilafiyah para ulama. Ada juga sebagian ulama boleh diberi nama janin yang keguguran 7 bulan atau 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan diberi nama. Karena nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diberi nama, maka si anak itu menuntut bahwasanya orang tua saya tidak mengaku saya lahir ke dunia. Padahal kita sudah sering mendengar bahwasanya manusia ketika dikandung di dalam perut ibunya umur 120 hari sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ajalnya, rizkinya, kematiannya, jodohnya dan lain sebagainya. Itu ketika umur 120 hari atau 4 bulan. Wa yughsalul mayyitu, dan tata cara memandikan mayit witron, yaitu dilakukan witron, ganjil. Boleh 3 kali basuhan, boleh 5 kali basuhan, boleh 7 kali basuhan, atau sampai bersih, seperti halnya mandi besar. Wudu pun sama. Wudu itu wajibnya sekali basuh, membasuh kedua tangan, membasuh tangan kiri, sekali basuh, 1, udah segini, sekali basuh. Sunnah 3 kali, 1, 2, 3. Jadi sampai sini. Kalau air kan begini kayak air nih. Kalau apa namanya wudu ya, 1 berarti membasuh tangan kanan, 2, 3. Itu nama 3 kali, bukan begini, itu ya, bolak balik. Itu basuhan itu 3 kali basuhan. Memandikan mayit adalah witron, yaitu witir atau disebut ganjil. Wa yakunu fi awali guslihi sidrun, dan ketika awal pemandian jenazah guslihi sidrun, yaitu dicampur dengan daun bidara. Nah, tapi sekarang Pak Amil nggak pakai ya sabun sekarang ya, pakainya sabun ya, sabunnya biasa sabun gip biasanya pakainya sabun biasanya. Kalau zaman dulu nggak ada bidara, pakainya daun kapuk. Kata orang cek orang dia randu nya, randu, kapuk randu, diperes kan kental tuh buat memandikan jenazah. Tapi sekarang banyak, yaitu sidrun, daun bidara yang bubuk, yang sudah halus, bahkan banyak ditanam daun bidara itu di kita. Di jalan-jalan udah banyak sekarang, depan rumah kadang ada, buahnya asam-asam begitulah buahnya itu, kayak asam-asam apa ya lah pokoknya. Wa yakunu bi akhirih, dan akhir dari pemandian jenazah
syai'un qalilun min kapurin, diakhiri dan dicampur dengan kapur baros. Istilah kita kapur baros adalah kamper ya, kamper. Sekarang kamper juga nggak harus beli apa tuh kayak bijian, udah ada yang bubuk, udah ada yang bubuk, lebih praktis, nggak harus digetuk-getuk lagi ya, udah tumbuk, nggak harus ditumbuk, karena kalau ditumbuk nggak lembut, tumbuk sendiri ya, nggak apa tuh, nggak kayak tepung. Yang bagus itu kapur baros yang gilingannya seperti tepung. Mayit jangankan kena serpihan kapur baros, air setetes saja menjerit di dalam riwayat. Dalam kitab Durratul Qurtubi karangan Imam Al-Qurtubi, setetes air menetes di kulitnya menjerit, dan jeritannya terdengar oleh hewan makhluk melata di seluruh bumi. Saking kenceng-kencengnya berteriak, menjerit. Hanya yang mendengar adalah hewan-hewan. Jikalau manusia mendengar, niscaya manusia tidak akan nafsu di dalam mencari kehidupan duniawi. Jadi awal dibasuh dengan sabun kalau sekarang, atau dengan sesuai pakai sidrun, yaitu sidrun daun bidara, dan diakhiri yaitu dengan kapur baros, yaitu atau kamper. Wayakfanu, dan mengkapani mayit itu pisalah sati aswabin, itu dengan 3 lapis, bidin yang putih, yang bersih putih, laisa fiha qamisun. Kalau di sini tidak ada kamis, gomi ya, komis itu baju kurung. Tidak ada apa namanya? Gamis, komisun. Tidak ada baju. Wala imamatun, dan tidak ada sorban. Tetapi kita di sini kalau mengkapani mayit lengkap ya. Ada celana dalam. Nah, itu kan namanya, pokoknya kita mah di sini judulnya apa? Judulnya adalah mengkapani. Ya, mengkapani kalau judul mah. Itu orang Indonesia itu ya, jangankan manusia Islam itu, mengamalkan Islam itu jangankan manusia ketika hidup, mati aja dimuliakan. Auratnya supaya tidak tertutup pakai baju, ada yang langsung pakai gamis, nggak pakai kain, nggak pakai sarung. Ada juga pakai gamis atau pakai baju yang disobek sininya nih, kemudian pakai sarung. Ada lagi di dalamnya pakai celana yang sudah diikat, sobek, terus ditaliin. Itu orang Indonesia tuh. Jadi cara mengkapani mayit dari setiap daerah tata caranya berbeda-beda, dan jangan dijadikan permasalahan, karena yang disebut di sini adalah mengkafani. Bahkan dimakamkan aja mayit itu di kita mah pakai apa? Pakai papan rapi, ya, nggak pakai langsung diuruk, nggak, diletakkan dengan hati-hati. Tidak ada komis wala imamatun, dan juga tidak ada imamah. Tapi kita pakai di sini ya, pakai imamah, pokoknya lengkap begitu, itu semuanya ada. Bahkan kalau orang-orang Sunda, Betawi zaman dulu tuh, orang-orang Bekasi ya,
Kadang ada kaca ya, suruh ngaca. Kalau perempuan dilipenin gitu, suruh ngaca tuh muka lu kayak begitu, gitu. Itu orang Betawi itu kayak gitu, ada itu. Atau orang Sunda, orang-orang dulu, orang sekarang ya enggak. Nggak tahu tapi Pak Amil kalau perempuan gimana. Jadi kacain tuh mukanya kayak gitu tuh, muka lu gitu. Itu mah adat, ya sebetulnya adat atau tradisi kebiasaan. Kadang udah meninggal pengen dicerai istrinya. Aduh, ada baik ya. Kalau istri itu jangan minta cerai. Udah kalau meninggal otomatis udah artinya nunggu sampai 3 bulan 10 hari. Kalau menikah silahkan, berarti sudah, kalau menikah nih 3 bulan 10 hari, berarti dia nanti bukan milik istri almarhum yang meninggal gitu. Tapi kalau dia tidak menikah, masih istri almarhum yang sudah meninggal. Itu perempuan, beda sama laki-laki. Kalau laki-laki istrinya meninggal ya, kemudian dia menikah lagi, boleh. Suami laki-laki mah nggak punya masa iddah. Yang punya masa iddah adalah perempuan. Cerai sekarang, besok nikah, bisa laki-laki. Istrinya baru dia meninggal sehari, udah nikah lagi, gitu. Nah itu kalau suami ya, kalau laki-laki tidak punya masa iddah. Beda sama perempuan. Apalagi masa iddah yang sudah talak 3. Udah talak 3, double masa iddahnya. Ketika talak 3 pengen balik lagi ya, harus nikah sama laki-laki lain, perempuan istrinya itu, bekas istrinya, mantan istrinya. Kemudian harus dijima walaupun hanya sepotong. Ya harus ditiduri. Berhubungan suami istri walaupun hanya sesaat, walaupun nempel doang lah umpamanya. Idzal taqal khatanani wa qad wajabal ghusl. Ya, enggak mungkin lah nempel doang, udah begitu mah kan. Idzal taqal khatanani wa qad wajabal ghusl anzil aw lam yanzil. Apabila 2 jenis alat kelamin bertemu, baik keluar ataupun tidak, maka wajib mandi. Jadi nempel aja mandi lah, kagok aja dah kan gitu. Nempel aja mandi berarti hadas besar. Walaupun sudah sekali berhubungan suami istri kemudian dicerai dan nunggu 3 bulan 10 hari lagi. Siapa tahu ya cuman sekali tokcer gitu. Jadinya akhirnya kagak jadi tuh dinikah sama bekas suaminya. Akhirnya lanjut. Itu banyak terjadi. Itu orang-orang dulu biasa. Jarang kalau orang sekarang kayak gitu ya. Disebutnya kuli nikah. Namanya kuli nikah. Wa yukabbiru alaihi, dan menyolatkan mayit ya, ail mayit idza shalla alaihi arba'at takbiratin. Ada 4 takbir, yaitu 4 takbir. Yaqra'ul fatihata ba'da takbiratul ula, membaca surah al-fatihah setelah takbir pertama ya, setelah takbir pertama. Setelah takbir pertama itu membaca surah Al-Fatihah, takbiratul ula. Wa yajuju qira'ataha ba'da ghairul ula, atau boleh membaca setelahnya surah umpamanya. Boleh ya. Cuman jarang kayaknya. Ya familia. Fatihah doang biasanya. Biasanya baca Fatihah saja. Wa yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da takbiratus tsaniyah,
dan membaca solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekurang-kurangnya Allahumma sholli ala Muhammad, sekurang-kurangnya, ya, sekurang-kurangnya Allahumma sholli ala Muhammad. Cepat itu kalau gitu, Allahu Akbar biasanya. Tapi kalau kita sholat jenazah secara diperinci bacaannya, kalau dipakai semua lama. Fatihah, kemudian baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim barik ala Muhammad wa kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terus ya muqallibal qulub sabit qalbi dini wa la tu'atika subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu lama kalau segitu. Sekurang-kurangnya Allahumma sholli ala Muhammad. Wa yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da takbiratus tsaniyah. Wa aqallu salam alaihi sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli ala Muhammad. Sekurang-kurangnya segitu. Takbir kedua. Usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardhul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Terus baca Fatihah. Waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu akbar. Jadi sekurang-kurangnya gitu. Boleh Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, pakai sholawat Ibrahimiyah. Jadi sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi ditambah sholawat Ibrahimiyah, boleh. Tapi jarang, kadang-kadang cepat ya. Sholat jenazah. Kemudian takbir ketiga. Takbir ketiga, wa yad'u lil mayyit ba'da salisah. Berdoa untuk mayit. Nah, ini nih paling panjang. Tapi sekurang-kurangnya berdoa untuk mayit, Allahumma gfirlahu kalau laki-laki, warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tuh, sekurang-kurangnya segitu. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Udah segitu, sekurang-kurangnya. Boleh dilanjutkan. Wa agsilhu bil ma'i wasalji wal baradi wa naqimna wa naqsabi min al-abyadi wa min ad-danasi wa abdil hudaran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa jawjan khairan min jawjihi, dan seterusnya. Ya, boleh lanjutkan. Atau memakai doa ini. Panjang isi mah doanya. Allahumma inna hada abduka wa ibnu abadaka kharaja min ruhid dunya wa sa'atiha wa mahbubuhu wa ahibba'uhu fiha ila dhulmihi al-qabri wa ma huwa laqihi kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka wa anta a'lamu bihi minna. Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzulin bihi wa asbaha faqiran ila rahmatika wa anta ghaniyun an adabi wa qad ji'naka raghibina ilaika. Wah, panjang nih mah. Panjang banget nih mah ya doanya. Jadi sekurang-kurangnya ini masih panjang lagi pas gitu Pak. Banyak ini mah doanya ya, sampai birahmatika ya arhamar rahimin wa yaqulu fir rabi'ah. Kemudian setelah takbir keempat baca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina ba'dahu waghfir lana walahu. Gitu tuh. Jadi sampai situ. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina ba'dahu waghfir lana walahu. Atau boleh wala tudillana ba'dahu. Lanjutannya segitu ya, sempurnanya. Wajibnya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina ba'dahu waghfir lana walahu. Selesai udah. Barulah wa yusallimul musalli mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Pakai wabarakatuh kalau sholat jenazah. Yustahabuhuna ziyadatan ditambah warahmatullahi wabarakatuh kalau sholat jenazah. Beda sama sholat fardu.
Kalau sholat fardu pakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuhnya makruh. Kalau sholat 5 waktu tuh, ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau sholat fardu. Nah, wabarakatuhnya makruh. Tapi kalau sholat jenazah sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu, ya. Baru tuh kalau sholat 5 waktu kan kalau pakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuhnya makruh, ya, dilarang. Makruh itu dilarang, maka nggak boleh pakai barakatuh, takut jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh salaman, gitu. Jadi wabarakatuh makruh kalau sholat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi. Wajibnya kalau sholat 5 waktu itu assalamualaikum, segitu. Assalamualaikum, wajibnya segitu. Assalamualaikum kalau wajibnya sholat 5 waktu, sholat fardu. Ditambah sunnah assalamualaikum warahmatullahi. Udah bunyi ya. Wa yudfanu, dan menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah nanti bahas selanjutnya saja. Jadi menguburkan jenazah sampai mayit biasanya ditakjiahi sampai hari ke-7, ya. Kemudian hari dari pertama dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, yaitu karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, di mana Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti memberikan penjelasan tentang takjiah atau dalil takjiah, dalil tahlilan. Pertama 3 hari, 7 hari, 25 hari, 40 hari, 100 hari, nepung tahun, 1000 hari. Jadi maksimal sampai 1000 hari sempurnanya, yaitu dengan memakai kalimat dari hadis seorang tabi'in barengan masih sekelas sekurun dengan Syekh Hasan Al-Basri, itu Basroh, Irak. Jadi Basri itu Basroh, namanya Syekh Hasan. Al-Basri itu gelar nama kampung Basroh, yaitu Irak. Dengan keterangan hadis Rasul, idza dafnil mayit, apabila as-shadaqatu ba'da dafnil mayit, sedekah pada hari pertama setelah mayit dimakamkan, ya baqo sawabahu ila salasati ayamin, pahalanya yaitu ditetapkan, ditangguhkan oleh Allah sampai hari ketiga. As-shadaqatu salasati ayamin ya baqo sawabahu ila sab'ati ayamin, dan sedekah pada hari ketiga itu ditangguhkan sampai hari ke-7. Hari ke-7 sampai hari ke-25. 25 sampai hari ke-40. 40 sampai 100 hari. 100 hari sampai nepung tahun sampai 1000 hari. Akmaluhu, jadi sampai situ sempurnanya. Kemudian banyak juga nanti hadisnya kita jelaskan di pekan depan, yaitu tentang wadafnul lil mayit, yaitu tentang pemakaman jenazah. Wallahu a'lam bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.